Shalom, perkenalkan nama saya Ali Jonathan Tosai dengan NIM 434230103 dari kelas TRPL 1A pagi. Shalom, perkenalkan nama saya Rahel Simanjuntak dengan NIM 4342 30101 dari TRPL 1A pagi. Shalom, perkenalkan nama saya Boen Diandusian, saya dari TRPL 1A pagi dengan NIM 4342301024. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hubungan Kristenan dengan iptek dan seni. Pertama, pengetahuan dalam sejarah Kristen. Pengertiannya adalah ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang didasarkan atas fakta-fakta di mana pengujian kebenarannya diatur menurut suatu tingkah laku sistem. Kekristenan adalah agama yang didasarkan pada ajaran Yesus Kristus, dan pengetahuan dalam kekristenan berkisar pada keyakinan dan ajaran. Sains bukanlah jawaban akhir atas segala sesuatu, tetapi hanya salah satu cara bagi manusia untuk memuliakan Tuhan. Hal ini dikarenakan Tuhan Allah pencipta semua yang ada. Dia menyembunyikan banyak pengetahuan dari kemuliaannya yang tidak terbatas di alam di mana kita berada. Kekuatan atom, momentum, energi massa dan waktu, dan lain-lain adalah ciptaan Allah, dan oleh karena itu Allah di bawah kekuasaannya. Hubungan pengetahuan dengan iman Kristen. Iman adalah aktivitas spiritual manusia dan ilmu pengetahuan merupakan kelanjutan dari akal manusia. Artinya, iman dan ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan karena iman meyakini ilmu pengetahuan dan ilmu membantu orang beriman memahami dunia, lingkungan, dan agamanya. Iman Kristen mengajarkan bahwa rasa takut akan Tuhan atau prinsip teisme dapat mempengaruhi orientasi dan gaya pemahaman orang percaya. Secara filosofi, pengetahuan yang merupakan hasil pemikiran seseorang dikatakan dipengaruhi oleh sudut pandang, keyakinan, belief atau pemikirannya. Jadi umat Kristen akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan tentang Tuhan sebagai penganut teisme, manusia, benda, dan sebagainya. Setelah yakin akan pokok-pokok keyakinan itu menurut Alkitab, maka dengan iman tersebut ia akan berusaha memahaminya. 3. Sikap umum Kristen terhadap pengetahuan sains dan yang berkembang pada saat ini. Sikap umum Kristen terhadap ilmu pengetahuan ialah 1. Menggunakan perkembangan teknologi dengan positif serta sebaik-baiknya, contohnya menggunakan jaringan atau wifi untuk mengerjakan tugas dan sebagainya. 2. Tidak terikut arus perkembangan teknologi dalam hal negatif, contohnya ketika ada kawan mengajak bermain slot, kita harus bisa menahan diri untuk tidak terjun ke dalam hal tersebut. 3. Pergunaan teknologi yang berkembang untuk memuliakan nama Tuhan, contohnya penggunaan proyektor ketika beribadah untuk menampilkan tata cara. 4. Menggunakan teknologi yang berkembang untuk mencari rezeki dalam hal pemenuhan kebutuhan, contohnya membuka online shop. Selanjutnya, bagaimana cara Kristen mengembangkan pengetahuan yang sesuai dengan firman Tuhan? Yang pertama adalah membaca Alkitab. Kristen memperoleh banyak pengetahuan tentang firman Tuhan dengan membaca Alkitab, dikarenakan Alkitab adalah sumber utama ajaran Kristen dan semuanya. Pengetahuan terletak di Alkitab. Kami mengambil ayat ini di 2 Timotius 3 ayat 16. Dan kedua adalah mempelajari Alkitab. Mempelajari Alkitab dengan cermat dan mendalam adalah cara lain untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang firman Tuhan. Ayat yang kami ambil adalah dari Mazmur 1 ayat 1-2. Yang terakhir adalah berdoa. Doa adalah cara berkomunikasi dengan Allah dan meminta panduannya dalam memahami firman dan pengetahuannya. Kami mengambil ayat ini dari Matius 7 ayat 7. Yang terakhir ialah tuliskan masing-masing dampak positif dan negatif dari pengetahuan yang berkembang saat ini, baik dalam sosial, ekonomi, politik, budaya, dan gereja. Dampak positif dari sosial ialah pengetahuan yang berkembang memungkinkan gereja untuk lebih efektif dalam melakukan pelayanan sosial dan kemanusiaan. Adapun dampak negatifnya ialah penyalahgunaan media sosial yang dapat menyebarkan informasi palsu, dapat memicu konflik sosial dalam komunitas Kristen dan menciptakan perpecahan. Yang kedua ialah dampak positif dari ekonomi. Inovasi dalam teknologi dan pengetahuan dapat digunakan untuk mengelola dana gereja dengan lebih efisien dan mendorong pengembangan proyek-proyek sosial. Dampak negatifnya ialah terlalu fokus pada keuangan dan aspek ekonomi gereja dapat mengurangi fokus pada pelayanan dan misi Kristen. Yang ketiga ialah politik. Dampak positifnya adalah akses lebih besar terhadap informasi dan partisipasi politik online telah memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses demokratis dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah.
Dampak negatifnya ialah penyebaran informasi palsu dan taktik manipulatif online dapat mempengaruhi proses politik dan mengancam demokrasi. Yang keempat ialah budaya, adapun dampak positifnya ialah pengetahuan memungkinkan pertukaran budaya antar umat Kristen dari berbagai latar kebelakangan. Dan adapun dampak negatifnya ialah globalisasi budaya dapat mengancam budaya lokal dan tradisional serta menghasilkan homogenisasi budaya di beberapa wilayah. Yang kelima ialah gereja dan agama. Adapun dampak positifnya ialah teknologi dan pengetahuan baru dapat digunakan untuk menyebarkan ajaran agama, menyatukan jemaat, dan memfasilitasi ibadah online terutama selama situasi darurat seperti pandemi. Dampak negatifnya ialah penggunaan teknologi dalam ibadah dan pelayanan gereja dapat mengurangi pengalaman kebersamaan dan pertemuan langsung serta mengancam esensi kehidupan berjemaat. Oke, sekian dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih atas pertanyaannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan salah kata dan pemahaman. Kami akhiri dengan kata shalom.